pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara melakukan penyerangan kepada Korea Selatan lewat dukungan Uni Soviet. Hal tersebut membuat Amerika bersama sekutu PBB menurunkan tentara untuk membantu Korsel, termasuk melibatkan sekitar 75.000 pasukan dan 261 kapal angkatan laut. Pertempuran itu membuat sebagian Korea Selatan dan sisi utara Sungai Nakdong harus jatuh ke tangan Korut dalam waktu 1 bulan. Saat itulah Jenderal MacArthur selaku komandan PBB melakukan operasi Krumit untuk merebut kembali kota Seoul ke tangan Korsel. Kisah itu tertuang dalam film berjudul Battle of Incheon, Operation Krumit, yang diproduksi pada tahun 2016. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, taci kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Sir, we are ready to begin the diversion operation. Cerita bermula di sebuah kereta. Beberapa tentara Korea Utara terlihat menuju ke Incheon, salah satu kota dan pelabuhan utama di pesisir barat Korea Selatan. Perkenalkan, dia adalah Park Nam-chol, salah satu orang yang ditugaskan ke Incheon untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, seorang pria bernama Jang Hak-seo datang dan mengajak Nam mengobrol. Hingga tiba-tiba terjadi penyergapan di mana Nam dan beberapa prajuritnya ditikam hingga tewas. Tiba di Incheon, Jang bersama 7 anak buahnya disambut oleh Letnan Ryu, yakni kepala zona operasi pertahanan Incheon. Jang pun menyembunyikan identitas sebenarnya dan mengenalkan diri dengan menggunakan nama Park Nam-chol. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar, siapakah Jang sebenarnya? Kemudian mereka dibawa untuk bertemu dengan Lim Gi-jin, perwira nomor 2 tertinggi di Angkatan Bersenjata Korea Utara. Di mana setelahnya, mereka langsung mengadakan rapat membahas tentang segala kesiapan senjata ketika Amerika tiba. Saat itulah tanpa berbasa-basi, Jang meminta lokasi peta ranjau harus dilaporkan kepadanya secara berkala. Namun Lim menjawab bahwa ialah yang akan melaporkannya langsung pada sang pimpinan. Usai penjelasan tersebut, Jang berunding bersama 7 anak buahnya. Dari situlah mulai terungkap, ia merupakan anggota KLO atau pasukan khusus angkatan laut Korsel yang menyamar menjadi unit inspeksi di Korea Utara. Tujuannya menyusup adalah untuk mengetahui misi rahasia musuh, termasuk lokasi peta ranjau yang langsung disampaikan kepada Amerika. Kemudian mereka pun melangsungkan makan malam bersama. Di sana ada pula beberapa anggota medis. Salah satunya adalah gadis bernama Sung Chol. Kurang lebih, Sung dekat dengan Lim lantaran ia dibesarkan oleh pamannya sedari kecil dan sudah disuguhi ajaran komunisme. Pertanyaan jebakan pun dilontarkan oleh Kim, di mana Sung berhasil menjawab memuaskan. Namun ketika pertanyaan itu dituju kepada Jang, jawabannya tidak sesuai hingga Lim pun meminta kode rahasianya. Dan untuk sekelas mata-mata, Jang telah mempersiapkan itu semua. Meskipun begitu, Lim tetap menghubungi sekretaris kepala Pyongyang untuk memastikan bahwa kecurigaannya selama ini benar. Ia pun mendapatkan informasi bahwa Park Nam-chol memiliki bekas luka di lehernya. Keesokan hari, adegan memperlihatkan saat Lim memberikan sebuah jam tangan kepada seorang bernama Choi. Dia merupakan paman dari Sung dan salah satu orang kepercayaannya. Sampai di suatu hari, pencarian peta tersebut masih tak membuahkan hasil, di mana hal itu membuat Jang menemui Lim dan memintanya untuk memberikan grafik tersebut kepadanya. Lim pun berkata bahwa Jang terlalu terburu-buru, namun penolakan itu membuat Jang tetap ngotot. Hingga tiba-tiba, kecurigaannya selama ini tidak terbukti. Kenyataannya, bekas luka di lehernya sudah ia persiapkan dari jauh-jauh hari. Hal itu membuktikan jika penyamaran dilakukan dengan amat rapi. Tak lama kabar tentang invasi Amerika di Incheon mulai terdengar oleh pimpinan pertama Korut, bahwa PBB yang dikomando oleh Jenderal MacArthur akan menyerukan serangan habis-habisan di garis depan Sungai Nakdong. Sementara Amerika mulai mengadakan pertemuan terakhirnya, di mana rencana Jenderal MacArthur berujung dibantah lantaran penyerangan di Incheon terlalu beresiko
dan memakan banyak korban. Ia justru dituduh mencalonkan diri sebagai presiden karena bersikeras melakukan operasi tersebut. Namun Arthur pun menjawab bahwa setelah peperangan di Korea pecah, ia melakukan perjalanan rahasia ke sana untuk menaksir kerusakannya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan seorang anak muda yang berada di sebuah parit. Dia adalah Jang Hanso. Keberanian dan tekad kuat yang membuat Arthur ingin melakukan segala cara, termasuk menyelamatkan negaranya. I knew then I had to save this boy's country. Di sisi lain, Jang dan rekannya mulai menyusun rencana agar dapat menyusup area kantor dan mencari peta ranjau tersebut. Kemudian keesokan harinya, Jang menemui Choi yang ternyata merupakan seorang mata-mata juga. Ia pun memberitahu jika setelah grafik tersebut ditemukan, mereka harus segera melarikan diri dan berkumpul di tempat di mana ketua Klo menjemput. Misi pun dimulai, mereka berdelapan segera membagi ke dalam beberapa posisi. Jang bertugas membawa Lim dan Ryu pergi, sementara yang lain satu persatu berpisah untuk menyusup dan mengalihkan perhatian. Di saat pencarian peta masih dilakukan, Letnan Ryu memutuskan untuk kembali ke kantor dengan alasan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Seketika, semua yang berjaga dibuat panik saat Ryu meninggalkan tempat tersebut dan mulai kembali ke kantor. Tak lama ketika ia sampai di dalam, para penjaga yang sedang dikumpulkan oleh Yon langsung dibubarkan olehnya saat itu juga. Begitupun ia yang berada di dalam, lekas bersembunyi saat mendengar suara langkah kaki. Hingga ketika Yon kehabisan akal, ia memutuskan untuk menyandranya. Saat itu juga, sang letnan dipaksa untuk membuka kode berangkas. Dan terbukti peta yang selama ini mereka cari ternyata disembunyikan rapat-rapat. Sesaat mereka merasa senang berhasil menemukan peta tersebut. Hingga tiba-tiba, Ryu melakukan sebuah perlawanan. Tembakan itu membuat satu persatu penjaga masuk. Namun dengan cepat Yon segera melesatkan peluru. Hingga kontak senjata pun tak terhindari. Mereka yang hanya berdua jelas dalam posisi terhimpit lantaran musuh terus berdatangan. Dan belum sempat mereka mengamankan peta tersebut, Ryu melemparkan korek hingga terbakar setengahnya. Saat itulah peta itu cepat diambil dan segera bersiap untuk kabur. Namun naas, ia tertembak dan jatuh secara mengenaskan. Begitupun Yon terpaksa melarikan diri, menggenggam perobekan peta yang tersisa dan pergi meninggalkan temannya. Sementara itu, Lim mendapatkan telepon dari Ryu bahwa Jang dan seluruh anak buahnya adalah mata-mata dari Korea Selatan. Seketika ia merasa sangat dibodohi dan memutuskan kembali ke tempat duduk sambil mengeluarkan pistolnya dengan perlahan. Begitu pula Jang melakukan hal yang sama, lantaran ia menebak bahwa situasi kini sudah tidak aman. Hingga keduanya pun sama-sama mengangkat senjata, sampai satu ruangan tersebut menodongkan senjata ke arahnya. Tak lama kemudian, anak buahnya menyerang mereka hingga selongsong peluru berhamburan dan sukses memporak-porandakan ruangan tersebut. Kedua kubu masih terus menyerang, namun meski sudah beberapa kali tembakan, serangan tersebut bahkan tak berhasil menggores tubuh Lim sedikit pun. Satu temannya justru berakhir tewas tertembak, hingga saat mereka sama-sama keluar, puluhan prajurit masuk berbondong-bondong dan ditembak oleh Jang dengan amat brutal. Saat itulah Yon tiba menjemput mereka. Selama itu pula, peluru masih terus dimuntahkan sampai satu anak buahnya lagi-lagi harus meregang nyawa. Setelah aksi tersebut, Lim sangat murka dan menembak satu persatu penjaga yang ia anggap telah berbuat lalai. Kemudian prajuritnya membawa dua orang informan. Dari situ ia mengetahui bahwa yang sudah memberikan Jang senjata adalah seorang pria berkacamata yang memakai sebuah jam tangan. Sementara itu, langit telah menggelap ketika Choi resmi pergi dengan mengantar Jang dan rekannya menuju ke selatan. Tak lama mereka tiba di sebuah tempat di mana keponakannya Sung tinggal di sana. Seketika ia pun berteriak saat mengetahui pamannya telah bersekongkol dan berkhianat. Hal tersebut membuat Choi terpaksa mengingkat dan menyekapnya agar tidak bersuara. Sementara ia mulai menunjukkan pintu rahasia menuju terowongan. Dan sebelum pergi, Jang memintanya untuk menghubungi ketua Klo secepatnya. Setelah itu, Choi menuju rumahnya di tengah gelap gulita. Baru saja ia mengirimkan pesan, ia justru mendapati seonggok manusia yang duduk di dalam rumahnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil pistol di lacinya. Namun alangkah paniknya ia saat melihat satu persatu senjata yang ia punya telah berada di tangan Lim.
Berselang dari itu, tempat persembunyian Jiang langsung digeledah. Saat itulah mereka susah payah membungkam mulut Sung yang hampir berteriak. Beruntung, para prajurit Lim keluar ketika mendapati ruangan tersebut tidak ada orang. Sontak saja, Lim memaksa Choi untuk memberitahu keberadaan Jiang sebenarnya. Ia yang sudah babak belur, tetap bungkam bahkan tidak gentar dengan segala ancaman. Bahkan Lim mengikat di tengah ramainya penduduk. Ia siap dieksekusi sambil dipasangkan sebuah papan bertuliskan, seorang pengkhianat yang sepenuhnya layak untuk dihukum. Bertepatan dengan itu, Sung mati-matian memohon untuk dilepaskan. Ia ingin menyelamatkan Choi karena hanya pamanlah satu-satunya orang yang ia punya. Ia pun berjanji tidak akan membocorkan hal ini pada siapa-siapa. Dan dengan sangat penuh pertimbangan, Jiang memutuskan untuk membebaskannya. Sontak Sung berlari sekuat mungkin, dan ketika ia tiba di kerumunan, Lim telah membunuh pamannya. Keadaan tersebut membuat Jiang sangat amat terpukul. Begitupun Sung yang menangis saat melihat pamannya sudah tidak bernyawa lagi. Namun seketika ia dijambak dan diseret paksa. Tamparan pun menghantam pipinya sebanyak 3 kali agar ia mau mengaku di mana Jiang bersembunyi. Dan ketika satu kursi hampir dilayangkan, Lim pun menghentikannya. Berselang dari itu, unit Claw yang diketuai oleh Jin menjemput lewat pesan yang sempat dikirimkan Choi. Ia pun mengatakan bahwa operasi pendaratan di Incheon akan dilakukan dan dimulai dalam 3 hari. Hal yang harus Jiang lakukan hanya mencari cara untuk menemukan grafik tersebut. Namun bagi Yeon yang menyaksikan temannya dibantai, hal itu sangat membuat amarahnya tumpah. Perdebatan pun dihentikan. Mereka memutuskan untuk menculik Ryu karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui posisi ranjau tersebut. Keesokan harinya, Sung bekerja seperti biasa. Sementara 5 orang yang sudah menyamar berhasil menyusup dengan pakaian medis yang mereka pakai. Bersamaan dengan itu, Lim tiba untuk menjenguk Ryu yang sedang dalam perawatan. Ia pun mengatakan pada Sung bahwa pamannya telah mengambil jalan yang salah, serta ideologi lebih tebal daripada hubungan darah. Sung pun mengabaikannya dan berfokus untuk menyuntik Ryu. Dan setelahnya, ia membawanya dengan dalih untuk melakukan pengecekan tulang. Tiba di luar, mereka yang sudah menyamar langsung melancarkan misinya dengan menggantikan posisi Sung. Dan ketika para penjaga menyadari terjadi aksi penculikan, Jiang langsung menembak mereka semua, serta menimbulkan kegaduhan yang membuat Lim cepat keluar. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran, di mana tembakan terus mengiringi perjalanan mereka sampai tiba di mobil dan segera memacunya. Namun tak lagi begitu saja, Lim menggandeng satu kompi pasukan untuk mengejar mereka. Senapan mesin pun Jiang keluarkan untuk menyerang mereka. Selama itu pula, mobilnya dikepung dan diserang dari berbagai arah. Namun tak kehabisan akal, mereka melemparkan granat hingga membuat keadaan kacau. Masih terus berlanjut, kini seorang nekat naik dan merobek terpal mobil. Keadaan itu membuat Sung sempat terlempar jatuh, namun Jiang sigap menolongnya sampai ia kembali naik. Namun celaka, setelahnya Jiang harus terjatuh di sana. Duel maut pun terjadi, saling melempar pukulan, tendangan, serta berusaha menumbangkan satu sama lain. Dan seakan mempunyai ilmu kebal, pukulan kursi tetap tak mampu menumbangkannya. Hingga ia pun pingsan setelah terbentur kencang. Beruntung satu motor berhasil ia bajak dan segera melarikan diri. Sementara itu, mobil yang mereka tumpangi berhasil sampai di tempat yang sudah diamankan. Tak lama Jiang muncul dengan kondisi yang baik-baik saja. Namun satu rekan wanitanya harus meregang nyawa. Lepas dari sana, Ryu sudah diamankan dan dipaksa mengatakan di mana titik ranjau tersebut. Lalu tiba-tiba, di sisi lain, Jenderal MacArthur sudah mempersiapkan infanteri yang terdiri dari 75.000 tentara yang berada di kapal induk. Ia juga memboyong 16 negara termasuk Inggris, Amerika, Prancis, serta Australia. Dan pada hari H, satu resimen Korps Marinir Republik Korea ikut dikerahkan. Ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengontak Klo dan mercusuar di Palmido bahwa di tanggal 15 September ia akan memandu armadanya ke tepi pantai Nakdong. Di sisi lain, mereka mendapat informasi dari Angkatan Laut Amerika bahwa Ryu sudah membocorkan lokasi ranjau serta 20 tentara korut yang akan dikerahkan nanti malam. Satu misi terakhir, mereka hanya harus menyalakan mercusuar.
Singkat waktu tanggal 14 September, Angkatan Laut Amerika tiba di Laut Incheon pada pukul 11 malam. Setelah memastikan titik yang ia tuju benar, Arthur langsung memerintahkan pasukannya untuk menembak dan mengerahkan seluruh pesawat. Fire! Sontak pulau tersebut dibuat luluh lantak, ledakan bertubi-tubi dilemparkan hingga keadaan penduduknya kacau balau. Meriam pun meletup bak kembang api yang siap membawa mereka menuju kematian. Saat itulah Jang bersama dua rekannya bersiap berangkat menuju Pulau Wolmido. Ia akan memberi kode jika berhasil mengamankan tempat tersebut sebagai pendaratan Amerika. Ia pun berpisah dengan Jin, termasuk Sung yang sudah ia anggap keponakannya sendiri. Menit demi menit berlalu hingga Jin dan pasukannya berhasil tiba di mercusuar. Mereka pun langsung menumbangkan para penjaga di sana hingga berhasil masuk ke dalam. Dan meskipun terjadi perlawanan, pada akhirnya mercusuar berhasil menyala. 그때까지 계속 대기. Tepat di tanggal 15, terang mercusuar menjadi bukti bahwa jalan menuju Incheon telah terbuka. Sang jenderal pun menghentikan tembakan meriam dan mulai menurunkan pasukannya untuk gencatan senjata. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui bahwa Lim telah mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar. Mercusuar hanyalah untuk pengalihan, dan perkataan Ryu adalah sebuah kebohongan. Bahwa ketika Amerika menyisir pantai, ia akan menyerang dan membuat pantai Incheon bermandi darah. Ratusan pasukan diturunkan, mereka mulai menanamkan jebakan yang sama sekali tidak diketahui oleh Amerika. Beruntung, Jang dan dua rekannya tiba tepat waktu. Detik itu pula, mereka menyaksikan saat serangan artileri berkali-kali jatuh tepat mengenai kapal Amerika. Serangan itu mengakibatkan dua kapal dan satu perahu terdepan hancur lebur. Sementara jalan untuk berbalik sangat mustahil lantaran laut sedang surut. Satu-satunya cara adalah menaikkan kecepatan. Speed as fast as possible. Yes, sir. Sementara itu, Yon nekat turun dari mobil. Begitupun tank yang membawa Jang semakin dekat hingga mereka bisa melihat bahwa artileri telah disembunyikan. Lantas Lim pun menyerukan perintah untuk menghancurkan kapal perang di mana Arthur berada. Bertepatan dengan itu, selongsong peluru Jang kerahkan. Hingga saat tembakan kedua, terjadi ledakan yang sangat amat dahsyat. Saat itulah mereka hendak melarikan diri, namun percikan kayu sukses tertancap di dada rekannya. Seketika Jang pun langsung menumbangkan satu demi satu pasukan di sana dengan membabi buta. Sementara Yon berhasil menarik pemicu sampai ranjau meledak seluruhnya. Melihat ledakan tersebut, Amerika langsung mengetahui bahwa telah terjadi suatu hal pada Jang dan anak buahnya. Meskipun begitu, sang jenderal tetap memilih untuk bersiap menunggu sinyal. Di sisi lain, Jang dan satu rekannya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ledakan meriam dari Lim berhasil mengenai tanknya berkali-kali. Dengan sangat bersusah payah, mereka berhasil keluar dari mobil dengan luka yang hampir memenuhi sekujur tubuh. Akan tetapi pengorbanannya membuahkan hasil. Jang berdiri menembakkan kembang api yang sukses disaksikan seluruh orang. Dengan demikian, operasi Krumit pun resmi dimulai. Initiate Operation Chromite. Berselang dari itu, Lim berjalan tertatih-tatih dan berhasil melabuhkan satu tembakan ke arah Jang. Keduanya pun berbalas tembakan sampai ketika Lim hampir membunuhnya, pistol tersebut telah kosong. Sontak keduanya pun sama-sama menodongkan senjata dan melesatkan hingga Lim tewas lebih dulu. Detik-detik terakhir hidupnya, Jang menyadari bahwa seluruh darah, air mata, dan keringat yang sudah dikorbankan tidak sedikit pun terbuang sia-sia. Puluhan pesawat Amerika dan PBB melintas, begitupun para marinir turun dan langsung menguasai pulau. Namun Jang harus meregang nyawa sebelum Sung sempat menyelamatkannya. Kemudian sang jenderal tiba dan memberikan penghormatan terakhirnya. Adegan yang mengakhiri film, Korea Selatan berhasil mengambil kembali kota Seoul dan merdeka. Pertempuran Incheon dimulai pada 15 September 1950 dan berakhir pada tanggal 19 September.
Setelah 3 tahun Korea melangsungkan peperangan, perang berakhir memakan lebih dari 3 juta korban. Film ini dibuat untuk 15 orang yang meninggal selama misi X-Ray, termasuk para anggota KLO. Mereka telah mengorbankan hidup untuk kebebasan dan perdamaian Korea. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.